Oke, selamat pagi Randy. Hari ini di pertemuan ke-6, kamu boleh absensi di keperawatan bencana, dan kita akan mempelajari tentang disaster risk reduction, atau bisa juga dibahasa Indonesia kan, yaitu pengurangan risiko bencana. Ini adalah obrolan kita hari ini. Jadi yang pertama kita belajar tentang disaster risk reduction, kemudian pendidikan bencana, pemberdayaan masyarakat, dan juga evidence-based bencana. Apa sih sebenarnya Randy disaster risk reduction itu? Disaster risk reduction adalah disingkat dengan DRR, bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu untuk mengurangi risiko bencana. Jadi kalau kamu pikir-pikir, apa ya yang bisa ya untuk mengurangi risiko banjir? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu juga masuk ke dalam DRR. Jadi segala sesuatu yang kita bisa mengurangi resiko bencana, resiko terjadinya bencana. Nah, kamu lihat ya di rumah ini ya. Jadi dia ini ada tsunami, kemudian ada juga gempa, kemudian orangnya ini adalah disabilitas. Jadi gimana caranya untuk mengurangi ini? Jangan bikin rumah dekat dengan pantai. Bangunannya harus kokoh. Orang yang punya disabilitas harus diberikan pelatihan. Jadi itulah maksudnya DRR. Nah, jadi secara umum DRR itu adalah konsep dan praktek. Jadi dua-duanya ya, konsep dan praktek untuk mengurangi resiko bencana. Jadi nggak hanya difikirkan, tapi juga dipraktekkan begitu. Termasuk ke dalam mitigasi dan juga preparedness. Kemarin belajar ya, ada siklus dalam bencana, ada siklus manajemen bencana. Mitigasi, preparedness, respon, dan recovery. Nah, jadi pengurangan resiko bencana ini masuk ke dalam mitigasi dan preparedness. Ya, jadi sebelum terjadinya bencana. DRR merupakan tugas dari komunitas, tugas dari masyarakat yang ada di sana, pemerintah, dan juga swasta. Jadi semua orang harus mengerjakan DRR. Makanya di sini saya blok ya, disaster risk reduction is everyone's business. Jadi itu adalah masalah atau tugas semua orang, termasuk kamu juga, termasuk saya juga, gitu ya Randy. Nah, ini adalah learning. Nanti kamu baca dan kamu nonton dulu YouTube-nya, karena kita sekarang nggak ini ya Randy, nggak ketemu langsung, jadi kamu nonton dulu YouTube-nya dua-duanya, dan ini adalah DRR yang ada di Indonesia. Saya tunjukin sedikit ya. Ya, jadi ini adalah DRR yang ada di Indonesia ini. DRR Indonesia berarti Disaster Risk Reduction Indonesia. Ini ada banyak sekali ya, mereka punya menu. Nanti kamu bisa lihat-lihat layanan kami ngapain aja mereka, pengurangan risiko bencana itu ngapain aja. Untuk sekolah siaga bencana tingkat SD, SMP, SMA, ya kan? Ini kesiapsiagaan, jadi masuk ke dalam preparedness. Oke, rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti tolong kamu baca-baca punyanya Indonesia. Nah, oke, jadi kamu lihat juga di sini kerjasamanya, mereka kalau nggak salah kerjasama juga dengan kerjaan mereka ya, kerjaan mereka ini kerjasama juga dengan banyak orang di masing-masing kabupaten. Kamu lihat di sini ya Randy. Kemudian mitranya mereka kalau nggak salah mereka juga bekerja sama dengan NGO dan juga orang-orang di luar negeri. Ya kan, nih lihat ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada banyak sekali ya. Pelatihannya mereka ada banyak, pelatihan ngapain, pelatihan penglihatan pemetaan risiko bencana, penyusunan renops, pelatihan fasilitator, pelatihan kesiapsiagaan. Ya kan, layanannya mereka juga punya. Oke, nanti kamu baca-baca dan kita bahas nanti ya Randy, kira-kira apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengurangi resiko bencana. Oke, kita balik lagi. Ya, rencana DRR yang pertama, jadi di sini lihat ya, rencana DRR itu dibagi menjadi 4 hal yang sangat penting. Jadi ini konsep yang sangat penting dalam DRR. Yang pertama,
Dalam DRR itu harus ditingkatkan informasi resiko bencana. Dalam hal ini termasuklah pendidikan bencana. Ini yang akan kita bahas nanti hari ini ya, Randy. Kemudian yang kedua adalah memperkuat persiapan bencana. Jadi ibarat persiapan bencana ini adalah kayak seminggu sebelum bencana. Mungkin BMKG udah ngasih tahu gitu kan akan ada bencana gempa kapan gitu. Jadi memperkuat persiapannya apa? Mulai dari evakuasi, sistem alarm, jadi itu diperkuat gitu. Meningkatkan pengurangan risiko bencana, ya kan? Meningkatkan pengurangan risiko bencana mungkin melalui pembangunan, meningkatkan pemahaman keuangan risiko bencana. Namanya bencana ya Randy, pasti ada permasalahan keuangan. Jadi harus ada rencana dulu sebelum terjadi bencana. Jadi ada 4 ini ya, informasi, persiapan, meningkatkan pengurangan risiko bencana, dan juga keuangan terhadap bencana. Ya, langsung kita ambil satu aja ya Randy, dari sini, meningkatkan informasi risiko bencana, yaitu termasuk pendidikan bencana. Di sini pendidikan bencana, kamu lihat ya Randy, di sini pendidikan bencana dilakukan kepada anak SD. Jadi mereka diajari mengenai evakuasi temannya. Oke, jadi pembelajarannya dibuat sangat fun ya, sangat enak untuk dipelajari. Oke, jadi pendidikan bencana adalah intervensi publik atau social intervention yang merupakan hasil dari komitmen berbagai profesional. Jadi ibarat kayak kita kan di institusi pendidikan swasta, kita mau memberikan pendidikan bencana. Jadi hasil komitmen berbagai profesional dari pemerintah pun boleh. Gitu. Jadi itu dinamakan adalah intervensi publik. Pendidikan bencana harus menolong individu ya, masing-masing ini harus ditolong ya kan? Dan komunitas untuk sadar akan kemampuan mereka. Kalau mereka nggak diajarin, Randy, mereka ini nggak tahu atau nggak sadar, mereka itu punya kemampuan untuk menolong pada saat bencana. Contohnya nih ya, jadi mereka melakukan evakuasi. Pendidikan bencana harus memotivasi komunitas untuk praktek sesuai dengan pengetahuan dan budaya setempat. Jadi mereka ini nggak usah harus seperti orang luar negeri, enggak. Ini kan yang ada tikar nih. Di Indonesia hanya ada tikar, ya pakai tikar aja. Jadi harus sesuai dengan pengetahuan dan budaya setempat. Jangan tiba-tiba mereka harus pakai tandu gitu. Di Indonesia jarang ditemukan tandu. Ya kita sesuaikan dengan kebudayaan kita. Itu maksudnya ya, Randy. Nah, apa sih materinya? Pada saat kita memberikan pendidikan bencana, apa materi yang diberikan? Ya tergantung dari jenis bencana, tergantung dari kebutuhan komunitas. Kalau kamu lihat di sini ya, di gambar ini, semoga kelihatan ya Randy ya. Jadi, kira-kira apa ya yang menjadi jenis pendidikan bencana yang akan diberikan? Kamu lihat rumahnya di sini, oke? Terbuat dari seng, nih, terbuat dari seng, kemudian ini kayaknya gunung. Jadi, kalau kamu jadi petugas kesehatannya, apa materi yang akan kamu berikan? Gitu. Kenapa sih pendidikan bencana itu menjadi penting, Randy? Jadi, pentingnya pendidikan bencana ini, kita itu bertujuan untuk apa? Lihat ya anak SD di sini ya. Menurut kamu penting nggak pendidikan bencana? Ketika terjadi gempa, dia udah diajarin nih, harus bersembunyi, harus melindungi diri di bawah meja. Ya penting nggak? Ya penting. Jadi memberikan kesiapan saat bencana. Komunitas dapat bekerja sama dalam alokasi sumber daya dan respon bencana. Kayak yang tadi. Jadi komunitas bisa digunakan sebagai orang-orang yang membantu. Mencakup semua golongan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, ya kan? Jadi anak-anak dan kelompok rentan pun diberikan. Menyediakan pengetahuan, nah ini yang paling pentingnya, menyediakan pengetahuan, skill, motivasi pada individu dan kelompok. Selain pengetahuan, skill, motivasi pun diberikan kepada mereka. Itu sih yang paling penting. Jadi ada namanya perubahan. Kamu udah belajar kemarin ya di keperawatan keluarga dengan saya. Ketika diberikan pendidikan, jadi ada yang darinya tahu menjadi melakukan. Jadi ada perubahan sikap di situ. Itulah pentingnya pendidikan bencana. Di mana saja kita lakukan pendidikan bencana? Ada banyak, Ren. Jadi kita bisa berikan pendidikan bencana at national. Jadi dalam skala nasional. Jadi lingkupnya ini adalah luas sekali. Kalau kita mau bikin dalam bentuk iklan, ya boleh. Jadi semua orang itu boleh mendapatkan informasi mengenai bencana. At subnational, contohnya dalam regional provinsi, ya kan? Provinsi Lampung, contohnya beda dong kebutuhan pendidikan bencananya dengan di Provinsi Jakarta. Karena di Lampung mungkin letusan gunung berapi, di Jakarta banjir, jadi beda gitu.
at school dan community level. Ini yang paling rendah ya Randy ya, ini yang paling banyak harus dilakukan. Jadi nggak ada gunanya kita ngasih edukasi dari secara nasional kalau kita nggak jangkau secara sekolah-sekolah ataupun komunitas-komunitas yang jauh sekali begitu. Jadi ini adalah ruang lingkupnya. Kemudian kita bicara tentang edukator atau si pemberi pendidikan kesehatan, berarti kamu atau saya gitu ya. Apa yang harus difahami? Apa yang harus dikuasai oleh seorang edukator? Yang pertama, dia harus familiar dengan masalah bencana. Kemarin kamu, Ren, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5, sudah familiar dengan masalah-masalah bencana. Apa itu bencana alam, kemudian apa hubungannya dengan kesehatan, bagaimana cara kamu menolong, gitu ya. Jadi kamu harus familiar dengan masalah bencana. Kemudian adalah menggunakan teknik mengajar anak-anak dan dewasa. Artinya di sini, Randy, kamu harus bisa mengajar mereka, nggak boleh sama. Ketika mengajar anak-anak, harus berbeda dengan mengajar orang dewasa. Ketika mengajar orang dewasa, harus berbeda dengan mengajar orang tua, begitu. Kemudian mampu berkomunikasi dengan populasi yang besar maupun kecil ataupun individu. Jadi kalau kamu mau kasih komunikasi dalam satu RT, boleh. Kalau kamu harus memberikan komunikasi dalam satu kecamatan, ya boleh gitu. Atau dalam satu orang, kepada satu orang. Jadi kan beda tuh. Beda cara approaching-nya, beda cara pendekatannya. Kepada yang besar sekali, kamu metode belajarnya ya mungkin nggak bisa praktek langsung, terlalu banyak. Yang bisa kamu lakukan adalah mungkin lecturing kayak saya sekarang. Seminar contohnya, webinar, itu boleh dalam skala besar. Familiar dengan perilaku manusia dan ilmu sosial. Nah, ini Randy, kamu itu kan seorang perawat. Jadi kamu sudah familiar dengan berbagai macam perilaku manusia. Ya kan? Karena kita belajar ya, orang tua sifatnya gimana, anak-anak sifatnya gimana gitu. Oke. Selain itu tadi, seorang edukator juga harus menguasai prinsip komunikasi yang baik. Di mana sih prinsip komunikasi yang baik, kan? Yang pertama, menggunakan visualisasi dan sharing pada pendidikan menengah ke bawah. Nah, ketika kita ngajar nih, Randy, saya ngajar kamu dan saya ngajar anak SMA, PPT saya beda. Itu maksudnya. Jadi, visualisasi yang berbeda gitu. Kalau pada tingkat universitas, jadi di PPT-nya boleh banyak kata-kata gitu. Tapi jangan kebanyakan juga. Tapi kalau pada orang SD atau pada orang SMP, ya banyakkan gambar gitu. Menggunakan metode tertulis. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi, boleh yang lebih banyak tulisannya ketika mereka pendidikannya sudah lebih tinggi. Dapat menggunakan diskusi, debat, dan lain-lain. Kita bisa diskusi nih, Ren. Ngomongin tentang apa sih dampak bencana. Kita boleh diskusi dengan tua-tua yang ada di daerah itu. Boleh. Informasi disampaikan secara terkategorik. Artinya adalah kamu harus nyampein informasi. Itu nggak boleh langsung truk kasih semuanya. Dikit-dikit, Ren. Dikit-dikit, kemudian naik. Dia tahu dulu tuh apa itu gempa, apa dampak gempa, gimana cara melindungi diri dari gempa gitu. Jadi harus berkategori. Kamu harus bikin outline-nya, Randy. Harus bikin, oh Bapak Ibu, kita harus belajar ini hari ini, belajar ini hari ini. Ya. Nah, apa strategi langkah pendidikan bencana? Nah, ini harus dikuasai nanti, Randy ya. Kalau tidak salah nanti kita lihat RPS kamu, Randy. Kamu ada praktek melakukan pendidikan bencana. Nah, apa yang kamu lakukan? Pertama, kamu harus rencanakan proyek dan tujuan proyek. Jadi, kamu harus bikin SAP-nya, Satuan Acara Pembelajaran. Udah pernah kemarin ya? Jadi, kamu nanti bikin itu, kamu kirim sama saya, Randy. Kira-kira kamu akan memberikan pendidikan bencana apa? Identifikasi audiens dan partisipan. Kamu kira-kira mau ngasih pendidikan bencana itu kepada siapa? Kepada orang tua kah? Kepada orang dewasa kah? Identifikasi informasi yang dibutuhkan. Nah, informasi yang mana yang mereka butuhkan? Jangan-jangan mereka udah tahu tentang gempa. Ya, kamu nggak usah ngasih banyak informasi mengenai gempa. Identifikasi kemungkinan hambatan. Kira-kira ada nggak hambatan? Contohnya mereka ngira kamu masih muda gitu ya. Jadi ada nggak hambatan mereka nggak paham gitu. Komunikasi, identifikasi komunikasi dan isi pesannya. Isi pesan yang paling penting itu kamu harus garis bawahi. Harus ngomong berulang-ulang. Kemudian apalagi kamu harus koordinasi waktu pelaksanaannya. Nah, ya kan kalau kita mau komunitas berarti kita harus tektokan dong, harus janjian dong sama satu orang biar dia nanti koordinasi waktu pelaksanaannya.
Formulasi materi komunikasi, jadi kamu boleh memformulasikan, mau tadi kamu boleh menggunakan sistem debat, sistem webinar, boleh. Kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Jadi langkahnya itu ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 langkah pendidikan bencana yang harus dilakukan, Randy. Nah, ini metodenya ya, metode pendidikan bencana selain yang tadi juga di awal sudah pernah saya singgung. Ini saya berikan juga contoh-contoh. Kamu boleh mengajarkan lewat leaflet, poster, peta resiko, media broadcasting ini maksudnya kamu boleh menggunakan TV gitu ya. Diskusi kelompok, ada pameran, demonstrasi jadi langsung unjuk diri, kolaborasi dengan ahli bencana untuk langsung disiarkan lewat media, jadi boleh kayak diskusi langsung gitu ya, kayak di Metro TV gitu, boleh. Kemudian ada konferensi, layanan emergensi, pakai fotografi juga boleh. Kemudian acara tahunan kayak di Aceh mungkin ya, jadi ada acara tahunan mengenang kejadian tsunami, adanya tanggal peringatan ya kan, warning sign, extinguish, maksudnya adalah kita gantian nih, kita berkunjung ke daerah yang udah pernah mengalami bencana. Ini terserah kamu, mau pakai yang manapun boleh, gitu silahkan. Nah, ini adalah communication and the project style ya. Jadi yang tadi mirip ya Randy dengan langkah-langkah yang ini ya. Jadi pada saat kamu melakukan project itu ada yang namanya kamu identifikasi semuanya ya kan, ini semua di kolom yang paling kecil. Medianya ada kan yang tadi saya sudah bilang, mau pakai apapun boleh. Kemudian aplikasinya mau gimana? Oke. Kontrol informasi yang diberikan. Maksudnya, Randy, ketika kamu memberikan pendidikan bencana, kamu harus kontrol informasi yang harus kamu berikan kepada masyarakat. Informasi yang gimana? Ya, kemarin kamu udah belajar ya, Randy ya. Kalau kita pada saat bencana itu harus menghindari yang namanya hoax. Jadi informasi kamu itu harus reliable. Apa yang reliable maksudnya? Bisa dipercaya, Ren. Gitu. Berarti kamu harus ngambil informasi dari sumber yang tepat. Konsisten. Jangan suatu kamu bilang banjir itu terjadi di daerah yang rendah. Kenapa terjadi juga banjir di daerah yang tinggi? Jadi kamu harus konsisten. Komunitas dapat memilah informasi yang benar. Menggunakan berbagai sumber untuk mencegah kesalahan informasi. Oke, jadi ini harus kamu kontrol. Informasi yang kamu berikan itu harus kamu kontrol. Nah, ini dari mana kita ambil semua data-data? Dari internet, ya kan? Jadi kamu boleh berkomunikasi lewat email untuk bertanya pada orang-orang yang tepat. Dari web, jadi kamu boleh mendapat informasi juga dari web, atau bahkan kamu bisa menggunakan web sebagai media untuk memberitahu tentang apa? Tentang informasi bencana. Ya kan? Ini dia target grupnya. Target grupnya ada banyak ya, nih kamu lihat ya di sini ada kelompok rentan, beda-beda. Jadi target grupnya itu beda-beda dengan apa yang harus diberitahu, Randy. Di sini kamu lihat kelompok rentan, berarti mereka diajari mengenai keterbatasannya apa dan bagaimana cara minta tolong. Jadi orang yang buta harus tahu, dia nggak bisa melihat cara minta tolongnya sama siapa. Gitu. Dia harus menggunakan apa. Oke? Anak-anak, mereka harus menyediakan pendidikan dini, ya kan, dari kecil, seperti gambar di bawah ini. Perempuan, meningkatkan pendidikan bencana lewat perempuan dapat meningkatkan kesadaran. Namanya dia ibu gitu ya, ibu di rumah. Anaknya ada 4. Ya. Satu orang diberitahu, satu keluarga itu dapat diberitahu. Gitu. Jadi perempuan ini punya peranan penting. Lansia dan penyandang cacat, hampir mirip ya, jadi kelompok rentan. Gimana caranya mempraktekkan perlindungan sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki. Jadi mereka lemah gitu ya, jadi mereka praktek menjaga dirinya sendiri. Gitu, Ren. Oke, ini adalah kegunaan pendidikan bencana pada anak-anak. Kenapa sih pada anak-anak harus diberikan pendidikan bencana? Dari dini itu harus diberikan pendidikan bencana. Yang tadi ya, jadi dia dari kecil itu sudah tahu, sudah kenal. Oh ini loh bencana, begitu. Jadi, pendidikan bencana pada anak-anak itu dapat menolong anak berpikir apa sih itu bencana, ketahanan pada saat bencana mulai dari awal. Anak-anak dapat belajar dari orang tua mereka dan menjadi peningkat kesadaran masyarakat. Jadi kan kalau kamu pernah lihat ya, anak-anak itu diajari cara buang sampah yang tepat. Nah, ini bisa mengubah kesadaran orang dewasa juga gitu.
Ketika ada anak-anak diberikan pendidikan sejak dini, mereka dapat berespon dengan baik ketika bencana datang. Ya kan? Kayak tadi gambar yang tadi ya, ketika gempa ada, dia sembunyi di bawah meja. Manusia tidak mudah melupakan apa yang dipelajari sejak dini. Kalau saya tanya kamu, ada nggak pelajaran yang kamu masih tahu, masih hafal, masih ingat sampai sekarang? Harusnya ada ya. Kemudian apa? Tingginya proporsi anak-anak di berbagai daerah. Di Indonesia, kita masih banyak sekali punya anak-anak ya. Jadi sangat penting sekali untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Oke, ini ya Randy ya, ini kerjasama dari UNICEF. Jadi kamu lihat di sini, don't just wait for disaster. Jadi jangan hanya menunggu untuk bencana. Ajarkan mereka gimana sih cara melindungi diri sendiri. Pada saat jam kerja contohnya. Nggak mungkin orang tuanya datang hanya menyelamatkan anaknya loh. Jadi mereka diajari gimana cara menjaga dirinya sendiri, save the children. Ini nanti example-nya, contohnya, nanti kamu tolong tonton sendiri ya, Revi. Apa sih yang ada di dalam ini? Oke, ini education sector policy and plans. Jadi, pendidikan bencana itu sekarang harus sudah dimasukin dalam kurikulum pembelajaran anak-anak. Mereka harus diajarin banyak hal. Nah, ini adalah pilar-pilarnya. Oke, jadi pilar 1 mereka harus belajar tentang fasilitas yang aman. Pilar 2 mereka harus belajar tentang manajemen bencana. Pilar 3 mereka belajar tentang risk reduction. Kayak sekarang nih yang kamu pelajari sekarang. Nah, ini udah pilar 3 gitu. Oke? Evaluasi pendidikan bencana. Apa yang harus dievaluasi? Setelah kamu memberikan pendidikan bencana, orang atau komunitas tersebut harus memiliki apa? Yang pertama, mereka kemampuan untuk belajar dan berespon. Kemampuan untuk memprediksi dan menyiapkan untuk ke depan. Jadi mereka sudah prediksi nih, kira-kira gempa datang, apa yang harus disiapin. Kemampuan untuk berespon secara individu dan menyelamatkan orang lain. Mereka sudah diajari contohnya, RJP, BLS, ya, mereka bisa menyelamatkan orang lain. Kemampuan untuk menggunakan dan membagikan informasi. Jadi mereka tahu nih, cara mencari informasi yang benar itu mereka bisa tahu. Kemampuan untuk terkoneksi dan bekerjasama dengan orang lain, ya kan? Jadi mereka diajarin untuk, karena mereka prakteknya bareng-bareng yang tadi ya, 8 orang ngangkat, jadi mereka udah biasa nih bekerja sama. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengembangkan rencana penanggulangan bencana. Jadi mereka diikut sertakan untuk menanggulangi bencana. Gitu ya, Randy. Ya, ini adalah study case. Jadi nanti kamu tolong lihat di sini, Randy. Ini study case, nanti kamu tolong kita bahas. Di sini table 1, ini kejadian bencana alamnya. Bencana alamnya itu gempa, tsunami, banjir, dan segala macam. Adanya di Sumatera, ya kan, Aceh, kemudian Sumatera Utara, Yogyakarta, Padang. Ini adalah tanggalnya, yang meninggal, oke? Kemudian kamu lihat di sini, mereka punya infeksi disease sehabis bencana, ada diare, kan? Diare, kemudian hepatitis, oke? Kemudian evakuasi. Pokoknya kamu lihat dulu nanti di sini, Randy. Kamu pahami tabel ini, ya kan? Kamu pahami tabel ini. Kemudian nanti kamu jawab, materi apa yang perlu disiapkan pada tabel ini. Jadi pendidikan bencana apa sih yang perlu disiapkan? Kalau kamu lihat sebuah bencana sudah terjadi seperti ini. Jadi kamu punya gambaran dong, kira-kira materi apa yang boleh diberikan kepada mereka, kepada orang Indonesia khususnya di sini. Apa materinya? Tolong kamu list ya, Ren. Boleh 5 hal. Oke? Tolong kamu list 5 hal materi pendidikan bencana yang harus diberikan kepada masyarakat di Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam pemberdayaan masyarakat dalam bencana. Boleh ambil waktu sebentar ya, Ren, untuk istirahat.
Oke, kita lanjutkan ya Randy. Nah, di sini yang tadi kita belajar tentang pemberdayaan masyarakat dalam bencana. Nah, pada pemberdayaan masyarakat dalam bencana, jadi kita berdayakan masyarakat itu ketika menghadapi bencana. Apa programnya? Programnya mulai dari training pertolongan pertama, early warning system, mencari dan menyelamatkan, pelatihan simulasi, komunitas pendukung atau komunitas pendukung orang-orang penyandang cacat, dan dialog tentang perubahan iklim dan lain-lain. Jadi ini adalah masyarakat itu diberdayakan, itu maksudnya. Gimana manajemen pemberdayaannya, Randy? Jadi gimana caranya kita memberdayakan masyarakat? Nah, caranya adalah, manajemennya tadi yang kita bikin, ini kita masuk ke dalam tujuan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaannya itu adalah supaya masyarakat yang ada di komunitas itu boleh menjadi masyarakat yang resilient atau masyarakat yang tahan banting. Kalau masyarakatnya sudah tahan banting, kotanya pun tempat mereka tinggal pun menjadi kota yang tahan banting. Oke, nanti tolong kamu cari Randy di internet, di Google, 100 resilient cities. Jadi 100 kota yang tahan banting terhadap bencana itu apa saja. Nanti kalau kamu cek ya. Jadi, apa sih kota yang tahan banting itu? Kota yang tahan banting itu dilihat dari hal-hal ini. Dilihat ya, jadi sea level rise-nya. Jadi level lautnya, kemudian banjirnya, kemudian gempa bumi. Ada nggak penyakit kronik pada orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, sosioekonomik, kemudian kriminalitas, kepercayaan kepada pemerintah, kemudian infrastruktur yang tua, keadilan sosial, dan sumber daya yang ada di kota itu. Inilah namanya dengan kota yang resilient. Nah, jadi bencana itu masuk juga ke dalam, lihat ya, bencana masuk ke dalam indikator sebuah komunitas maupun sebuah kota yang tahan banting. Jadi itulah tujuan dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Oke, ini dia adalah salah satu isu, yaitu isu urbanisasi. Isu urbanisasi jadi meningkatkan vulnerability atau meningkatkan kerentanan. Jadi ketika orang pindah ya kan, pindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, berarti dia butuh yang namanya pekerjaan. Dia butuh yang namanya rumah. Nah, ketika urbanisasi ini meningkat, kerentanannya terhadap bencana pun meningkat. Oke, jadi urbanisasi ini pun menjadi isu dalam bencana. Ini adalah contoh pemberdayaan masyarakat. Ini saya ambil contohnya di Taiwan ya. Ini Randy, kamu lihat terjadinya bencana gempa bumi. Oke, bencana gempa bumi roboh semuanya. Jadi, apa yang mereka kerjakan? Kita lihat sama-sama ya, masyarakatnya itu ngapain sih? Nah, ternyata mereka itu sehabis dari bencana itu, mereka belajar. Mereka bikin yang namanya peta resiko. Ya, peta resiko mereka bikinin. Oh, ini yang merah adalah tempat bencana. Kemudian mereka garis-garisin, mereka udah tahu gitu. Oke, jadi mereka tanda-tandain yang mana kalau misalnya hujan gitu kan, hujan dan adanya gempa, daerah yang rendah, mereka tandain, oh ini daerah yang rendah, ya kan? Terrain is lower than nearby. Jadi ada daerah-daerah yang lebih rendah. Ini mereka tandain juga drainasenya yang buruk gitu. Terus ada daerah yang banyak rentan banjir. Jadi mereka mengerjakan peta resiko. Jadi masyarakat di sana diberitahu ini. Dari awal sudah diberitahu gitu. Jadi supaya mereka kalau mau pindah direncanakan gitu dari jauh-jauh hari. Kalau mau beli rumah di situ difikirkan, gitu maksudnya. Oke, kemudian ini ya Randy. Ketika ada bencana banjir seperti ini, masyarakatnya itu sudah tunjukin foto-fotonya, ya kan? Tunjukin foto-fotonya kepada masyarakat setempat. Jadi mereka punya grup supaya kendaraan-kendaraan itu tidak melintas lagi dari sini. Kemudian polisi juga sudah dihubungi. Gitu. Oke, jadi ini nggak nunggu-nungguan gitu ya. Jadi mereka kerjasama. Mereka punya grup gitu. Oke, kemudian mereka punya organisasi dalam sebuah desa itu. Jadi dalam masyarakat itu. Ada kepala desanya, jadi chief of village, kepala desanya. Kemudian mereka bagi-bagi tugas.
ada center komando, ada grup untuk persiapan. Jadi persiapan kalau ada banjir, mereka tuh harus bertanya kepada sini. Kemudian ada grup yang untuk memberitahu, ada grup evakuasi, ada grup untuk meng-guide itu menunjukin arah, ada grup untuk akomodasi. Oke, jadi dalam satu kampung, ya kan, satu village, ketuanya adalah kepala desa, kemudian dia punya bawah-bawah. Oke, ini adalah sebuah contoh mereka yang melakukan tugas-tugas yang tadi. Jadi ketika ada typhoon, ada topan, ada warning sistemnya. Berarti orang yang grup alert ngasih tahu, dikirim melalui line. Ini bukan saya yang bikin ya Randy, ini yang bikin adalah kepala desanya itu. Dikirim melalui line. Jadi ini lihat, assign job meeting. Jadi tiadakanlah rapat untuk menentukan pekerjaannya masing-masing. Ini tadi. Biar dikasih tahu, kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini. Kemudian melakukan tugas, do the task. Kemudian dikonfirmasi, gimana nih pekerjaannya, aman nggak? Kemudian explain, composite refleksi. Udah gimana pekerjaannya? Kemudian selain itu mereka pun memberitahu kepada pihak yang berwenang. Mereka memberitahu district office, jadi memberitahu di kabupatennya. Kemudian mereka mengevakuasi penduduk. Kemudian membersihkan lingkungannya dan menyediakan air. Jadi yang mengerjakan ini semua mereka gitu. Jadi masyarakat yang sudah punya kesadaran, masyarakat yang sudah diberdayakan mampu melakukan ini, Ren. Bayangkan. Ini benar-benar terjadi ya, Randy. Jadi nggak cuma ada di teori doang. Gitu. Sekarang pertanyaannya, di kita ada nggak, gitu, Ren? Oke, ya. Jadi ini organizational operation configuration. Ini mereka dilakukan benar-benar ya. Ini alarm sistemnya, ini orang yang berikan makanannya, ini rapatnya, ya kan? Kemudian ini guide-nya yang tadi menunjukin jalan, ini nggak boleh masuk nih, kamu lihat nggak tandanya? Oke? Ya, ini kemudian mereka kerjasama, jadi irigasinya sehingga banjirnya keluar, mereka kerjasama dengan pemerintah. Jadi bayangkan sebuah desa itu dikerjakan begini, pasti pekerjaan pemerintah pasti gampang sekali. Gitu. Yang ada tuh di Indonesia ini adalah saling menyalahin, masyarakat nyalahin pemerintah, pemerintah pun menganggap masyarakat tidak sadar. Gitu. Jadi sulit gitu ya Randy. Makanya kita harus membangun yang namanya pemberdayaan masyarakat dari awal. Oke, ini dia ya, ini juga road closure, jadi jalannya ditutup supaya nggak terjadi macet, memberikan air bersih, drainase, membantu evakuasi, ini kamu lihat ya, dibantu evakuasi, membantu menemukan tenda shelter. Oke, ini juga ya, sama lah itu ready. Nah, jadi ini before, ini kan before ya, ini sebelum terjadi bencana, ini sekarang setelah terjadi bencana. Mereka simpan semua. Jadi mereka belajar dari yang udah pernah terjadi. Oke. Ini juga ya, ini beneran terjadi ya Randy, ketika terjadi gempa bumi itu, ini dijaga nih. Yang kemarin sistem komandonya bener ya, tentara-tentara jaga. Ini juga ya. Itulah manajemen pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk memberikan pemberdayaan masyarakat, ya kita memberikan pendidikan apa sih yang harus dikerjakan oleh masyarakat gitu. Kemudian kita masuk ke dalam outline yang terakhir adalah evidence-based disaster. Oke, jadi kamu lihat di sini Randy, mulai tahun 1830 sampai 2006, bencana itu makin banyak. Jadi kalau bencana makin banyak, evidence base-nya pun harus banyak. Penelitian tentang bencana pun harus banyak harusnya supaya kita bisa belajar. Oke, di sini kamu lihat ya, 30 natural, jadi kalau dilihat dari seluruh dunia, Asia itu menyumbang bencana paling banyak ya, 66,7%, kemudian yang lainnya menyusul. Epidemik paling banyak di Afrika. Kemudian emergency atau yang disebut dengan kecelakaan lalu lintas, ini banyak juga di Afrika. Tapi di Asia juga cukup ya, nomor 2 paling tinggi. Jadi apa evidence base yang perlu diketahui gitu ya Randy? Jadi kamu boleh cari-cari lah. Ini asumsinya. Asumsi. Rumah sakit akan segera dihubungi setelah bencana. Itu kan asumsi kita ya Randy yang udah pernah kita belajar di awal. Tapi di realitanya Randy, rumah sakit itu mendapat informasi dari media tentang adanya bencana. Nah, itu kira-kira gimana? Kamu coba cari tahu dulu lagi nanti.
gimana evidence base-nya mengenai ini. Yang kedua, EMT akan membawa petugas pencari dan penyelamat. Jadi orang yang datang ke sana untuk menolong orang-orang yang korban itu, membawa petugas untuk mencari. Yang terjadi adalah orang yang selamat yang akan menyelamatkan diri sendiri. Jadi nggak dibantu. Nih, EMT, jadi perawat melakukan triase, kemudian dirujuk ke RR. Ini yang benar. Triase sulit dilakukan dan korban langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi triase nggak dilakukan kalau sesuai dengan realitanya. Korban mengalami cedera paling banyak akan dicari terlebih dahulu. Ya kan kita pelajari kan? Nah, korban paling ringan datang terlebih dahulu ke rumah sakit. Gitu. Kok jadi begitu yang terjadi? Jadi ini bisa jadi pembelajaran gitu. Korban akan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans, ya kan? Seperti kita pelajari, banyak transportasi yang akan membawa korban. Ini yang terjadi gitu kan. Ini juga vaksinasi yang luas dapat mencegah pencegahan penyakit. Realitanya adalah target grup spesifik lebih membutuhkan vaksinasi. Jadi anak-anak kecil, orang tua, mereka yang lebih butuh vaksinasi, bukan vaksinasi yang luas. Jalan, puing-puing, dan lain-lain harus disemprot dengan desinfektan untuk menghentikan penyebaran penyakit. Nah ini realitanya, desinfektan dalam jumlah besar tidak berpengaruh apapun bagi kesehatan masyarakat. Seperti ini COVID kemarin ya, disemprot semuanya. Ternyata nggak berfungsi. Nah itu kan dapat dari evidence base. Mayat merupakan bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan bukan dari mayat, tapi penguburan yang tergesa-gesa. Ya kan? Penguburan yang tergesa-gesa menimbulkan banyak masalah. Bahaya kesehatan itu terjadi dari perbusukan yang minimal. Itu maksudnya nggak banyak bahaya kesehatan terjadi karena adanya mayat. Nggak sampai segitunya kok. Korban akan didistribusikan dari antara rumah sakit dengan tepat. Artinya korban maunya kita ya, korban itu didistribusikan di antara rumah sakit. Yang terjadi adalah sebagian korban diangkut ke rumah sakit yang terdekat atau yang paling dekat. Ini nggak didistribusikan. Jadi ini evidence base-nya. Jadi Randy, seingat saya ya, kamu hari ini juga akan melakukan presentasi evidence base. Kita coba lihat dulu di RPS ya. Bentar saya tunjuk. Kelihatan ya? Jadi kamu nanti melakukan presentasi literatur review, kamu cari ya evidence base yang sesuai dengan tentang bencana, yang tadi juga boleh kamu cari, yang saya tunjuk di tabel-tabel tadi. Kamu nanti presentasi, Randy. Kemudian jangan lupa kamu nyiapin SAP untuk pendidikan bencana, karena di sini kamu sudah melakukan presentasi pendidikan bencana. Oke? Ya, jadi nanti ujian prakteknya adalah kamu melakukan pendidikan kesehatan bencana pada kelompok tertentu secara langsung. Jadi di sini kamu presentasi sama saya, ujian praktek kamu adalah pendidikan kesehatan langsung kepada kelompok rentan. Itu ya Randy. Jadi semoga kamu paham, Ren. Nanti kita bahas setelah kita ketemu siang. Itu dulu ya Randy. Terima kasih sudah menonton dan selamat belajar Randy.